Keraton Kasepuhan adalah keraton yang terletak di Kelurahan Kasepuhan, Lemah Wungkuk, Cirebon. Makna di setiap arsitektur keraton ini pun terkenal paling bersejarah. Halaman depan keraton ini dikelilingi tembok bata merah dan terdapat pendopo di dalamnya. Keraton Kasepuhan dulunya bernama Keraton Pangkuati. Sebutan Pangkuati berasal dari nama Ratu Dewi Pangkuati binti Pangeran Cakrabuana yang menikah dengan Sunan Gunung Jati. Ia wafat pada tahun 1549 Masehi dalam Masjid Agung Sang Cipta Rasa dalam usia yang sangat tua. Nama beliau diabadikan dan dimuliakan oleh nasab Sunan Gunung Jati sebagai nama keraton, yaitu Keraton Pangkuati yang sekarang bernama Keraton Kasepuhan. Keraton Kasepuhan Cirebon mempunyai kurang lebih 25 bangunan peninggalan sejarah yang di dalamnya terdapat. Pertama, Siti Inggil. Siti Inggil sendiri yaitu tanah yang tinggi yang dibangun dengan gaya arsitektur Majapahit dan menggunakan batu mata merah. Di dalam kompleks Siti Inggil terdapat 5 bangunan lainnya tanpa dinding yang memiliki nama dan fungsi tersendiri. Yang pertama yaitu Mande Semartinandu. Mande Semartinandu adalah bangunan dengan 2 buah tiang yang melambangkan 2 kalimat syahadat dalam agama Islam. Yang kedua yaitu Mande Malang Semirang. Mande Malang Semirang adalah bangunan dengan jumlah tiang 6 di tengah melambangkan rukun iman. Dan jumlah tiang seutuhnya adalah 20 tiang, melambangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Mande Pandawa 5. Bangunan yang jumlah tiang penyangganya adalah 5 buah yang melambangkan rukun Islam. Yang keempat yaitu Mande Karesman. Mande Karesman sendiri adalah bangunan tempat perangkat gamelan atau kesenian. Dan yang terakhir adalah Mande Pengiring. Di dalam Mande Pengiring ini terdapat 4 buah tiang di tengah dan 4 buah tiang di pojok yang melambangkan pertama 4 unsur yaitu tanah, air, api, dan udara, dan unsur kedua yaitu 4 arah mata angin. Selanjutnya, bangunan peninggalan sejarah Keraton Kasepuhan Cirebon adalah Gapura Banteng. Jadi dari kita masuk ke bangunan Siti Inggil dan ingin menuju lebih dalam ke bangunan keraton, kita akan melewati Gapura Banteng. Gapura ini merupakan simbol keberanian dan juga kekuatan aparatur negara. Setelah itu, kita akan dihadapkan dengan 2 pintu masuk yang dimana satunya langsung menuju Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon, yaitu Gapura Lonceng. Gapura Lonceng sendiri yaitu gapura yang terdapat sebuah lonceng yang fungsinya untuk menandakan waktu. Dan gapura yang satunya yaitu disebut pintu regol, yaitu bangunan ini berupa pintu gerbang yang fungsinya untuk menyaring pertama para pendatang yang masuk keraton setelah melalui pendopo penggada. Tepat di sebelah kanan dari pintu masuk regol terdapat Langgar Agung dan juga Beduk Samogiri. Langgar Agung adalah tempat sholat sultan dan keluarganya. Beduk Samogiri adalah beduk yang ditabuh waktu sholat 5 waktu. Jadi, di antara 2 bangunan ini langsung berhadapan dengan Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, di antara 2 tempat ini terdapat di tengahnya yaitu lawang atau pintu geledagan, yang dimana pintu ini merupakan pintu gerbang yang dulunya dijaga oleh penjaga dengan suara yang besar seperti geledek. Setelah melewati pintu tadi, kita akan disuguhkan dengan sebuah taman bundaran Dewan Daru, yang dimana di dalam taman tersebut terdapat patung 2 ekor macan putih. Patung ini merupakan lambang keluarga kerajaan Pajajaran. Itu kita akan memasuki bagian bangsal keraton, di mana bagian depan terdapat Jinem Pangrawit, yang fungsinya untuk tempat tugas Pangeran Patih atau Wakil Sultan terima tamu. Tepat di sebelah kanan Jinem Pangrawit terdapat pintu Buk Bacem. Setelah memasuki pintu tersebut, kita akan diperlihatkan dengan peninggalan yang berupa 1. Gajah Nguling, 2. Langgar Alit, 3. Bangsal Pringgadani. Langgar Alit
mempunyai fungsi yaitu untuk tadarus setelah sholat tarawih. Bangsal Pringgadani berfungsi untuk menghadap para Bupati Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan Majalengka. Juga sewaktu-waktu dipakai sidang para warga keraton. Untuk bangunan sebelah kiri dari Jinem Pangrawit juga terdapat pintu Buk Bacem. Pintu ini adalah pintu untuk masuk ke dalam arum tinggal Sultan. Di dalam pintu ini terdapat Jinem Arum. Jinem Arum berfungsi untuk ruang tunggu warga keraton yang mau menghadap Sultan. Di dalam ini juga terdapat Keputran. Keputran adalah tempat tinggal putra-putra Sultan. Dan yang terakhir adalah Dalem Arum. Jadi, Dalem Arum ini adalah kedaton yang fungsinya untuk tempat tinggal Sultan dan keluarganya turun-menurun hingga sekarang.